Dari Jalan Abadi Kilometer 8 atas 103,9 FM Pandawa Radio Radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di kesempatan akhir pekan kali ini ya, tepatnya Sabtu 5 Maret 2022 kita ketemu lagi dalam talk show Kangen Kumpul MTR. Dan dengan berbagai narasumber kita temui melalui virtual yang dapat Anda ikuti juga, dapat Anda dengarkan ya di frekuensi 103,9 FM, streaming di www.pandawafm.com, juga bisa dapat Anda tonton langsung secara live ya di fanspage Facebook kita Radio Pandawa FM. Oke, nah pada kesempatan talk show Kang Kumpul MTR kali ini, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama narasumber kita, langsung kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Sabtu yang segar ini, Sabtu yang menyenangkan awal bulan ya. Semangat Sabtu yang Alhamdulillah. Baik. Nah, bersama Pak Sigit Ismanto nih. Nah, kita akan membahas sebuah tema yang menarik banget, yang beda dari biasanya, yakni tentang MTR Care. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tema kita, pembahasan tema kita pada kali ini ya, kita mau kenal dulu dong tentang seorang Pak Sigit Ismanto nih. Nah, Pak Sigit ini boleh tahu nih lagi berada di mana lokasi saat ini, Pak? Saya di Jogja, tepatnya di dekat Bandara Adi Sucipto. 5 menit dari Bandara Adi Sucipto, Jogja. Mungkin rekan-rekan di Riau pernah ke Jogja. Baik, Kepulauan Riau, Pak. Kepulauan Riau ya, mohon maaf. Iya, beda banget. Kalau Riau di Pekanbaru, kalau Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Ya, mohon maaf, Kepulauan Riau. Oke, gak apa-apa. Baik, Pak Ismanto udah pernah main ke sini belum, ke Tanjung Pinang? Wah, belum pengen sekali main ke sana. Insya Allah nanti dengan adanya MTR Care ini kita bisa keliling sampai ke Kepulauan Riau nanti ya. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan kesampaian nanti ya Pak. Baik. Nah Pak Sigit sendiri ini adalah seorang pengusaha ya Pak, benar? Iya. Di bidang otomotif ya Pak. Apa tuh usaha yang Bapak jalankan nih? Saya udah 25 tahun di otomotif, khususnya tepatnya di bengkel AHAS, bengkel resmi sepeda motor Honda. Ya, baik itu. Hari ini diamanai Allah ada 3 titik di Jogja. Mudah-mudahan berkembang lagi nanti selanjutnya. 3 titik ini lokasinya di Jogja semua Pak? Jogja semua aja. Ada yang udah 25 tahun, kemudian ada yang 5 tahun, dan yang paling 3 tahun. Oke, baik. Nah sebelum menjalankan bisnis di bidang otomotif ini, apa nih yang Pak Sigit lakukan sehari-harinya sebelumnya Pak? Saya waktu itu masih kuliah ya, jadi saya kuliah semester 7 itu udah mulai buka bengkel AHAS ini gitu. Jadi terus terang belum ada pengalaman yang lain selain di otomotif gitu. Namun yang agak unik, saya memang bukan orang teknik mesin gitu. Saya orang manajemen. Kemudian sejak kuliah ya sudah mau ada kesempatan ya udah gaspol aja gitu di bisnis bengkel gitu. Oke, baik. Berarti kuliahnya bidang manajemen ya kala itu, Pak? Manajemen ya. Biasa kemudian waktu itu juga awal-awal kuliah dulu ya, awal-awal bisnis dulu ya, teoretiknya kan memang kalau tidak ngutang nggak mungkin bisa buka usaha gitu ya. Baik. Itu 25 tahun yang lalu lah. Dan 15 tahun terakhir ini mengembangkan 2 titik yang baru ini pun sudah tanpa menggunakan utang sama sekali. Alhamdulillah ya, biar lebih berkah lagi usaha yang dijalankan begitu ya Pak. Amin. Oke. Nah, baik, bersama Pak Sigit Ismanto nih, Mitra Pandawa, kita mau membahas tema kita, yakni tentang MTR Care. Yang kabarnya nih MTR Care ini suatu gerakan dari masyarakat tanpa riba yang peduli terhadap lingkungan dan sekitar. Nah, guna menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan secara global dan mendunia, serta mewujudkan peradaban Islam yang cemerlang. Tentu kita pengen tahu lebih lanjut lagi nih bersama Pak Sigit tentang MTR Care ini. Nah, sebenarnya MTR Care ini nih katanya suatu gerakan. Ini suatu program kah atau bagaimana nih Pak? Ya, minta izin untuk menjelaskan. Kebenaran saya Sigit. Kebetulan saya diamanai oleh rekan-rekan warga MTR seluruh Indonesia sebagai CEO di MTR Care. Nah,
Nah, sebenarnya MTR Care ini bukan suatu hal yang baru, ini sudah ada sejak tahun 2017 mungkin ya. Dan kita sudah ada payung hukumnya, kita punya akte pendirian, namanya yayasannya adalah Yayasan MTR Peduli. Hanya saja untuk keluarnya kita menggunakan MTR Care. Kenapa harus MTR Care? Karena memang visi kita nantinya tidak hanya lokal saja, tidak hanya nasional, tetapi kita nanti gerakan ini akan gerakan internasional. Gitu. Apa saja gerakannya? Ada tiga bidang nanti yang akan dilakukan gitu ya. Pertama di sosial kemasyarakatan, kemudian di kemanusiaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah di keagamaan. Di situ ya. MTR Care ini gaungnya memang sudah lama gitu ya, apalagi hanya saja waktu itu MTR Care ini konsentrasinya di penanggulangan bencana, di tanggap bencana gitu ya, tanggap bencana. Nah, sudah hampir 3 bulan ini kita godok dengan beberapa pengurus dan dewan amanah MTR Care. Kita perlebar ini, kita perluas sasarannya. Jadi tidak hanya mengurusi di tanggap bencana, itu hanya salah satunya saja, hanya satu bagian. Tapi hal yang paling besar adalah bagaimana kita membuat umat ini berdaya. Bagaimana membuat umat ini berdaya, khususnya tidak hanya mengkhususkan diri di tanggap bencana, tapi juga di sosial kemasyarakatan dan di kegiatan sosial sehari-hari. Nah, apa MTR dan MTR Care ini hubungannya seperti apa? MTR Care dan MTR ini tidak bisa dipisahkan sama sekali. MTR Care ini adalah representasi dari MTR itu sendiri. Di mana kita tahu MTR kiprahnya sudah tidak hanya nasional tapi sudah mendunia. Dibuktikan betul oleh warga MTR se-Indonesia ini bagaimana kita bisa menyelesaikan utang dalam waktu 1 tahun rata-rata, dan setelah itu bisa melakukan bisnis tanpa menggunakan utang. Nah, MTR Care ini apa maksudnya representasi dari MTR? Porosnya adalah tetap poros dakwah, artinya sama dengan MTR adalah poros dakwah juga. Hanya saja MTR Care ini ibarat, kalau saya boleh mengibaratkan, kalau seperti rumah makan Padang gitu ya, ini semacam etalasenya MTR. Di mana kalau kita lewat rumah makan Padang itu pasti akan terlihat di etalasenya, oh ini ada rendang, ada macam-macam gitu ya. Itu yang membuat orang menarik di situ, sehingga orang akan datang. Nah, MTR Care sebagai representatif di situ, tetap adalah tujuannya adalah dakwah. Dan positioningnya seperti apa? Dengan saya ibaratkan semacam tadi etalase tadi ya. Positioning MTR Care ini bisa dibilang kalau ada di depan, kalau ada di atas kita menarik yang di bawah. Kalau kita posisi di bawah kita mendorong yang di atas. Kita ada di belakang kita mendorong yang di depan. Dan kita merangkul siapa-siapa saja yang ada di kanan dan di kiri kita. Positioningnya semacam itu, sehingga nantinya MTR Care ini visi besarnya MTR Care ini adalah membuat umat berdaya. Sama dengan visinya MTR adalah tidak memposisikan umat ini sebagai mental korban ini. Nah, kemarin mungkin sudah banyak dibahas tentang mental korban ini ya. Nah, gambarannya seperti ini, Mbak. Kalau kita sering melihat atau kita sering datang ke tempat bencana gitu ya, terakhir kemarin mungkin di Sumbar gitu ya, itu korban secara umum korban bencana ini dikumpulkan di posko gitu ya, mereka dikumpulkan di posko, dibuatkan tenda, kemudian disiapkan makanannya, diberikan hiburan, diberikan kesehatan dan sebagainya. Sementara para korban bencana ini mereka duduk diam gitu aja. Tidak ada upaya untuk untuk bangkit, dan ini jarang disadari oleh masyarakat, bahkan jarang disadari oleh foundation yang memberikan sumbangan ke mereka.
Nah, MTR memberikan melakukan hal yang lebih. Kita tidak akan mengupayakan untuk tidak memposisikan warga masyarakat korban bencana ini sebagai mental korban. Bayangannya adalah kalau kita masuk ke suatu bencana, kita akan cari masjid yang mungkin masih representatif dan daerahnya aman untuk ditinggali. Disitulah akan dibangun posko di situ. Nah, masyarakat sebagai korban bencana di sekitar masjid itu kita ajak bareng-bareng untuk membersihkan masjid, untuk merenovasi masjid supaya masjid itu bisa digunakan tidak hanya untuk berlindung aja, tapi juga untuk kegiatan sehari-hari seperti sebelum ada bencana. Ya untuk ibadah, ya untuk berkumpul masyarakat, ya untuk musyawarah dan sebagainya. Itu juga pada saat menyiapkan makanan, kesehatan, masyarakat juga diajak peran sertanya. Bahkan gotong royong begitu ya, Pak? Oh iya, jadi memposisikan mereka itu bukan sebagai mental korban. Itu yang paling penting. Ini yang paling penting di MTR Care. Mengapa MTR Care ini merupakan relawan yang tidak biasa adalah di situ. Sehingga nanti begitu pasca bencana ada banyak hal yang bisa kita lakukan juga pada warga masyarakat ini. Salah satunya adalah edukasi, tetap kita melakukan edukasi tentang tabiat buruk berhutang nantinya. Ya, karena banyak berita yang kita alami, begitu mereka selesai tanggap bencana itu, kemudian relawan itu juga pada pulang, mereka tidak punya mata pencarian yang cukup. Akhirnya yang datang siapa? Ya, yang datang adalah orang-orang yang menawari utang lagi gitu. Nah, ini jadi membuat mereka jadi berat. Nah, inilah salah satu visi MTR bagaimana membuat masyarakat berdaya. Sekali lagi tidak hanya di bencana saja, tapi juga di masyarakat secara umum. Oke, baik. Nah, seperti yang disampaikan tadi sebelumnya oleh Pak Sigit, kalau sebelumnya itu MTR Care ini lebih kepada tanggap bencana tadi ya Pak, dan kemudian sekarang sudah berkembang ya, udah nggak cuma tanggap bencananya, tapi banyak sekali termasuk soal keagamaan begitu ya. Nah, ini sebenarnya tepatnya nih Pak, kapan terbentuknya MTR Care ini? Baik secara sebelum resmi atau bisa dibilang sebelum seperti saat ini, kapan tuh tepatnya Pak? Alhamdulillah kita sudah punya payung hukumnya Mbak. Kita sudah terdaftar di Kemenkumham ya sebagai yayasan nirlaba gitu sejak tahun 2020. Oke, baik. Tapi gerakan kita sudah ada sejak tahun 2017. Gitu. Oke, nah, sudah bisa dibilang sudah lama memang ya. Tanggapannya selama ini memang sangat bagus, khususnya dari warga MTR sendiri. Gitu. Bahkan kapan itu untuk donasinya kita sempat tahan sedikit kita sempat tahan sebentar itu untuk kita mengurus legal formalnya semua. Mohon doanya ini rekan-rekan seluruh Indonesia, warga MTR seluruh Indonesia, untuk kita bisa mengurus legal formalnya secara cepat ini. Kita sudah dalam proses ini. Mudah-mudahan sebelum Ramadan semuanya bisa selesai. Kemudian kita bisa mulai melakukan penggalangan dana dan menyalurkan dana ke masyarakat sesuai dengan visinya kita tadi gitu. Memang ini beberapa minggu ini, hampir 2 bulan ini warga masyarakat MTR seluruh Indonesia ini udah nggak sabar Mbak. Kapan ini MTR kegiatannya, kapan ini dan sebagainya. Namun juga kegiatan MTR di wilayah di Korwilis istilahnya, atau di di kabupaten atau di provinsi sudah mulai jalan nih. Seperti di Solo gitu sudah banyak kegiatan baksos dan pengadaan ambulan. Kemudian kemarin kalau nggak salah di Medan itu juga ada sunatan massal di sana. Itu. Sehingga berarti mengatasnamakan MTR Care ya, kegiatan-kegiatan ya, jadi seperti di Medan kemarin ada sunatan massal. Kalau sunatan massal biasanya ya udah kan, sunatan massal selesai udah pulang. Nah, kita tidak, kita lakukan hal yang lebih. Keluarganya pada saat sunatan massal itu, keluarga dari anak ini kita kumpulkan, kemudian kita berikan edukasi ini tentang tabiat buruk berhutang nanti. Nah, sehingga kita bisa smooth masuk ke masyarakat secara smooth gitu. Terus kita nggak bisa ke masyarakat itu ngomong hitam putih gitu ya. Memang betul namanya riba itu memang hitam putih, tapi caranya atau metodenya kita memang harus lihat bagaimana masyarakat menanggapi atau pandangan masyarakat tentang riba, utang dan riba itu seperti apa. Biar mudah diterima juga begitu ya Pak. Betul. Jadi MTR ini representatif atau sebagai cara. Sehingga kita punya ribuan cara ini nanti lewat MTR Care ini, MTR nantinya bisa
memberdayakan masyarakat secara luas, tidak hanya warga MTR saja. Oke, baik. Nah, tadi Pak Sigit bilang kalau sudah mulainya itu tahun 2017 ya? Ya, betul. Baik. Nah, kala itu apa nih yang mendasari tiba-tiba bisa muncul nih? Atau nggak mungkin tiba-tiba ya, pasti ada hal yang menjadi penyebab munculnya terbentuknya MTR Care ini, Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah di kebencanaan gitu ya. Kita prihatin dengan banyaknya bencana di seluruh Indonesia. Bahkan sampai hari ini pun juga meskipun itu kita tidak harapkan gitu. Sementara kita juga melihat resort di MTR ini luar biasa. Resort atau sumber daya, mulai dari sumber daya tenaganya, pemikirannya, bahkan hal yang lebih luas lagi itu sangat luar biasa ini. Nah, ini yang kita wadahi dalam MTR Care ini. Kalau boleh saya sampaikan misi dari MTR Care ini adalah ada 3, Mbak, misi dari MTR Care. Yang pertama adalah menyediakan wadah bagi umat untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah yang akuntability, yang bisa dianu secara umum, yang bisa dicek secara umum gitu ya. Yang kedua, membuat program-program kegiatan yang intinya umat itu berdaya. Yang saya kasih contoh di depan tadi. Kemudian yang ketiga, memperlancar, membuka jalan agar dakwah ini bisa tersampaikan sehingga umat bisa tercerahkan. Itu seperti MTR juga menyelesaikan utang itu hanya pintu gerbangnya saja. Gitu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, yang bisa kita pelajari bersama-sama secara komunal di MTR agar umat ini berdaya. Berdaya seperti apa? Betul-betul berdaya, tidak lagi tergantung sama orang lain, tidak lagi tergantung sama utang, tapi bisa memberikan kontribusinya, baik itu pikiran, tenaga ataupun hartanya. Isinya seperti itu. Baik, berarti kalau itu mencetusnya MTR Care ini secara bersama seluruh warga MTR. Betul ya. Jadi MTR Care ini dicetuskan oleh warga MTR juga dari melihat kondisi di Indonesia ya, dan sekarang tidak hanya di Indonesia tapi internasional ini nanti. Gerakannya nantinya tidak hanya nasional saja tapi internasional. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, itu dia sedikit itu tentang MTR Care. Tadi juga ada visi misinya udah disampaikan sama Pak Sigit ya, Mitra Pandawa. Kami buka juga kesempatan nih untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan saja ya di live Facebook kita, bisa nih langsung kirimkan komentar Anda. Nah, kita masih bersama Pak Sigit Ismanto nih yang membahas tentang MTR Care kita. Nah, tadi sepertinya banyak sekali yang Pak Sigit sampaikan bahwa terkait kegiatan MTR Care yang sudah dilaksanakan ya sejauh ini, tadi ya penanggulangan bencana ya, membantu masyarakat yang terkena bencana di lokasi bencana yang terjadi. Relawan-relawan yang turun sendiri nih Pak Sigit, apakah dari warga MTR atau ada juga nih dari masyarakat sekitar yang memang ingin bergabung di MTR Care, Pak? Oke. Kalau untuk relawan sementara ini adalah dari warga MTR sendiri, karena yang sudah tahu betul visi misi dari MTR itu tadi memang ini memang tidak sepertinya visinya sepele gitu ya, umat berdaya gitu. Tapi kalau tidak dimulai dari relawan yang memiliki pemahaman yang utuh tentang MTR selama ini, bagaimana MTR memberdayakan masyarakat yang sedang terlilit utang dengan upayanya sendiri tanpa kita berikan uang, tanpa kita dampingi gitu. Ini tinggal ibaratnya tinggal didorong aja ke MTR Care, sehingga setiap kali kita kunjungan, setiap kali kita kirim relawan ke daerah bencana gitu, itu kita Mbak, semboyan kita itu adalah relawan MTR itu adalah pantang tolak tugas yang pertama, dan yang kedua adalah bukan relawan biasa. Bukan relawannya biasa di mana? Ya kita semua dalam upaya untuk bebas utang nih. Bahkan hari ini kita sudah buktikan ada puluhan ribu warga MTR yang sudah lunas utangnya dan bisnisnya berkembang besar. Itulah yang kita maksud, bukan relawan biasa di situ. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Sigit, nggak cuma membantu para korban, juga tadi memberikan edukasi, pemahaman terkait dengan utang riba tadi ya. Ya, betul ya. Seperti contohnya yang di Solo ini, kita di Solo
di Korwil Solo ini hari ini sudah punya 6 ambulan, Mbak. 6 ambulan. Dari mana itu? Dari warga masyarakat juga, warga masyarakat MTR juga. Gitu. Di mana ambulan itu kita berikan layanan ambulan gratis untuk masyarakat umum, gitu. Untuk semua masyarakat tanpa kita melihat apapun gitu. Mereka yang butuh pertolongannya, entah itu orang sakit dibawa ke rumah sakit atau orang meninggal dan seterusnya yang butuh ambulan gratis. Itu di Solo sudah ada 6 ambulan, ada di setiap pordanya. Nah, ini juga sedang kita dorong juga untuk untuk ada ambulan gratis ini ada di seluruh polres di seluruh Indonesia. Namun sekali lagi yang harus diingat, Mbak, ini hanya pintu gerbangnya aja. Artinya kegiatan ambulan gratis, kegiatan sunatan massal, pembagian sembako itu tidak berhenti di situ. Sekali lagi, semua upaya yang kita lakukan ini dalam rangka umat berdaya. Begitu. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jangan sampai hanya berhenti di pembagian sembako, berhenti di sunatan massal, berhenti di bikin ambulan gitu, pengadaan ambulan. Setelah itu tidak ada upaya untuk membuat umat berdaya ini. Nah, ini yang goal besar kita atau visi besar kita, sehingga Islam secara keseluruhan ini atau setidaknya warga MTR seluruh Indonesia ini, baik yang sekarang aktif sebagai pegiat MTR ataupun yang belum aktif, nantinya bisa berperan aktif di MTR, entah itu sebagai relawan, entah itu sebagai pengurus MTR di daerahnya masing-masing atau sebagai donatur aja. Donatur bisa banyak sekali, donatur dalam bentuk tenaga, donatur dalam bentuk dana dan sebagainya. Oke, baik. Nah, ngomongin soal donatur nih ya, berarti sumber dananya nih Pak Sigit. Sejauh ini apakah dari internal warga MTR saja atau ada juga nih dari luar MTR nih yang berdonasi? Sejauh ini baru dari warga MTR saja. Dan sementara ini mungkin sudah setahun ini ya, hampir 2 tahun ini kita stop dulu, Mbak. Kita stop dulu, padahal uang itu sebenarnya dana itu mengalir deras ini sebenarnya. Tapi kita stop dulu untuk Untuk ke akuntabilitasnya tadi. Kita susun dulu rencananya program kerjanya, dan yang paling penting adalah perizinan ke Kemensos dan perizinan ke Basnas gitu. Sehingga kita nanti menjadi badan resmi pengumpul dana masyarakat. Ini penting sekali yang perlu dipahami oleh masyarakat secara umum, khususnya warga MTR gitu ya. Sehingga nantinya kita ke depannya MTR Care ini bisa kita bawa untuk memberdayakan umat di seluruh dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, nah baik Pak Sigit, kita jeda sejenak nih ya. Mitra Pandawa juga jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di Talkshow Kang Kumpul MTR bersama Pak Sigit Ismanto dengan tema kita membahas mengenai MTR Care. Jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai. Dipersembahkan oleh Pandawa Radio. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Anda masih bersama kami, Mitra Pandawa di Talkshow Kangen Kumpul MTR. Masih bersama narasumber kita Pak Sigit Ismanto dengan tema pembahasan kita terkait dengan MTR Care yang luar biasa sekali kegiatannya. Dan semoga saja kepengurusan izin-izinnya agar lebih
legalitas lagi ya Pak Sigit bisa dapat berjalan dengan lancar nih. Jadi banyak banget nanti kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya hambatan ya Pak. Insya Allah ya. Jadi mohon bersabar ini bagi warga MTA seluruh Indonesia. Mohon bersabar sebentar. Kami siapkan segala sesuatunya, kami siapkan perizinannya semua. Setelah ini kita bisa gaspol istilahnya. Baik. Nah, Bapak Sigit, di mana aja nih MTR Care pernah melakukan kegiatan nih sejauh ini? Hampir di mana aja. Pernah dulu kita ke Lombok, kita hampir 2 bulan di sana di Lombok. Kemudian di Sulawesi kita juga sebulan lebih di sana. Kemudian yang terakhir kemarin kemudian yang di Semeru hampir sebulan di sana. Kita masih ada juga relawan kita yang di sana. Dan yang terakhir kemarin di Sumbar. Terima kasih buat warga MTR yang di Sumbar. Supportnya luar biasa nih, gaspol di sana, sehingga banyak warga masyarakat di Sumbar yang bisa terbantu dengan adanya MTR Care dari yang dikelola, yang diakomodir oleh warga MTR di Sumatera Barat khususnya. Baik, tadi Pak Sigit mengatakan kalau untuk di Solo ya tadi ada pengadaan ambulan gratis yang dapat digunakan oleh masyarakat begitu ya Pak. Nah ini sejauh ini apakah hanya di Solo saja atau ada juga di daerah lain yang mengadakan ambulan gratis ini? Ini kemarin sudah dari beberapa diskusi yang kita lakukan sudah ada beberapa daerah yang mulai penggalangan dana, tapi khusus hanya untuk warga MTR saja. Belum meluas. Insya Allah dalam waktu dekat nanti ada ambulan-ambulan berikutnya nanti yang akan ada di setiap korwil, bahkan nanti di setiap kabupaten ya kita, sehingga dengan ambulan gratis ini wujud kepedulian secara nyata dari warga MTR yang selama ini masih banyak warga masyarakat di luar sana punya stereotip kurang pas terhadap MTR gitu ya. MTR itu biasanya cuma omdo aja. Bukti nyatanya mana, ininya mana, dan sebagainya. Nah, insya Allah MTR Care ini yang akan menjadi representasi dari MTR dalam kita berhubungan dengan masyarakat luas nanti. Oke, baik. Nah, mungkin bisa jadi informasi juga nih, khususnya untuk yang di Solo dulu deh kali aja nih ada yang mendengar masyarakat Solo nih, atau nanti bakal ada juga di seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi di Indonesia nih pengadaan ambulan gratis ini Pak Sigit. Bagaimana nih biar caranya ya untuk masyarakat dapat menggunakan atau ingin menggunakan ambulan gratis ini? Kemana harus menghubunginya Pak? Tinggal gampang aja di setiap ambulan itu, di unit ambulan itu ada nomor telepon yang bisa langsung dihubungi di situ. Oke, baik. Nah, tinggal foto aja nomor yang ada di situ, kemudian bisa dihubungi setiap saat gitu. Oke, baik. Apalagi di Solo sudah setiap kabupaten sudah ada 8 kabupaten di Solo, ada 8 Porda di Solo, tinggal 2 aja ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa nambah juga 2 kabupaten di Solo ini 2 ambulan berbarengan juga dengan daerah-daerah yang lainnya. Nah ini sangat membantu sekali untuk masyarakat yang membutuhkan ya. Sekali. Karena coba kita bisa bayangkan Mbak, setiap kali warga masyarakat yang kurang mampu itu tidak bisa membawa jenazah keluarganya dari rumah sakit. Bahkan kita pernah ada di medsos itu membawa jenazah keluarganya hanya menggunakan motor karena ketidakmampuannya. Kita ingin MTR ini memuliakan warga masyarakat Indonesia ini, khususnya warga masyarakat semuanya ya, yang sampai memuliakannya sampai pada saat akhir hayatnya. Insya Allah semuanya untuk kita terus bisa berjuang di jalan MTR Care. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya nih Pak Sigit, apa ada di kegiatan MTR Care dalam masa pandemi sekarang ini ya? Kita masih masa pandemi ya. Mungkin ketika mulai dulu di awal 2020 hingga sekarang nih, mungkin dari MTR Care ada nggak nih kegiatan seperti pemberian vaksin, masker atau alat prokes lainnya secara gratis, Pak? Kalau di korwilnya masing-masing sudah banyak ini, sudah secara bisa dibilang secara spontan gitu sudah melakukan banyak hal, Pak. Mulai dari baksos, mulai dari pembagian sembako dan sebagainya gitu.
Hanya saja memang nanti kita juga akan melakukan rapat kerja nih dalam waktu dekat ini, rapat kerja nasional, merencanakan kegiatan apa saja yang kita bisa lakukan selain tanggap bencana tadi dan yang berhubungan dengan dengan COVID ini ya. Gitu. Karena kita punya banyak warga masyarakat MTR, warga MTR ini yang latar belakangnya dokter, kita punya banyak sekali. Perawat juga banyak sekali. Bahkan pemilik rumah sakit juga tidak sedikit juga di Indonesia ini. Sehingga itu bukan suatu hal yang sulit gitu, buat MTR untuk bergerak di bidang kemanusiaan khususnya. Jadi ya seperti yang udah disampaikan juga tadi, sosial, kemanusiaan, juga keagamaan ya MTR Care ini ya Pak Sigit. Iya betul, kita harus blending itu. Jadi jangan sampai hanya kita secara parsial saja. Gitu. Toh kan kita di Islam sendiri juga mengharuskan kita untuk belajar atau memahami Islam itu secara kafah. Habluminanaf, habluminallah, dan habluminanasnya itu kan. Nah, ini MTR Care ini sebagai upaya kita habluminanasnya, wujud realnya gitu. Oke, baik. Nah, kita balik lagi nih tadi sedikit dengan adanya plan ya untuk menyediakan ambulan gratis di setiap kabupaten kota di provinsi di Indonesia nih, Pak Sigit. Apakah ada big plan dari MTR Care untuk bangun semacam klinik kesehatan mungkin Pak yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu? Adakah rencana seperti itu? Ada, insya Allah ada banyak rencana besar. Hanya saja memang sekali lagi itu sasaran antara ambulan, klinik, bahkan alam ya kita nanti bisa bangun rumah sakit atau apapun itu yang sifatnya untuk keagamaan, sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Jadi sekali lagi itu sasaran antara. Sasaran utama kita adalah ke pemberdayaan umat. Pemberdayaan umat itu yang paling penting dan tolong digarisbawahi. Sasaran utama kita adalah di situ. Jangan sampai kita terjebak hanya berhenti di sasaran antara saja. Gitu, kita sudah punya klinik, wah rasanya sudah segala-galanya. Gitu. Sekarang rasanya sudah lebih dari yang lain. Kan bukan ke situ. Kita tidak hanya berhenti di situ. Baik, bisa dibilang sebagai perantara ya Pak, segala sesuatu kegiatan yang dilakukan ini. Tapi tadi ya sasaran utamanya tadi untuk memberdayakan umat begitu ya Pak. Betul sekali. Jadi kita tidak visi misi kita tidak lepas dari visi misi MTR. Bahkan roh kita atau kita, semangat kita sama persis dengan di MTR, yaitu ahli surga. Kita udah paham betul ahli surga apa aja, ya itulah yang kita tidak bisa lepas dari itu, udah komplit sekali. Dan kalau kita mau melakukan semuanya itu, ternyata itu semuanya ada di dalam dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Ibaratnya habluminallahnya ada, habluminanafnya terhadap diri kita sendiri juga tersampaikan di situ. Yang tidak kalah pentingnya adalah habluminanasnya. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Kita di yayasan pun juga, di yayasan MTR Peduli ini kita juga selalu belajar terus tentang fikih muamalah. Bagaimana fikih muamalahnya kalau kita membangun klinik misalkan nanti suatu saat ya, atau begitu juga ini ada donasi dari masyarakat untuk pengadaan ambulan, seperti apa penggunaannya, operasionalnya, biayanya seperti apa dan sebagainya. Kita selalu terus belajar fikih muamalah agar kita tetap ada di role-nya koridor Allah. Karena si MTR kan juga sangat besar, yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan rahmatan lil alamin, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Oke, baik. Nah tadi Pak Sigit ada menyampaikan sedikit terkait dengan pemberdayaan umat ya Pak, seperti memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat ketika membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah ya, bencana. Ketika sudah akan bangkit lagi, jangan sampai memiliki atau mengambil utang riba tadi ya Pak. Selain itu adakah lagi Pak bentuk-bentuk pemberdayaan umat ini seperti apa aja? Ada Mbak, jadi kita pahami betul
warga masyarakat Indonesia ini kan minim literasi, Mbak. Literasi apapun gitu. Termasuk salah satunya adalah literasi tentang penanggulangan bencana. Pada saat bencana saja kemudian datang bantuan yang sangat besar. Tapi literasi tentang penanggulangan secara mandiri kebencanaan itu jarang dilakukan secara periodik. Gitu. Ada bencana aja baru ada. Gitu. Nah, pas MTR ini kita ingin juga melakukan literasi kepada masyarakat, gitu, edukasi kepada masyarakat tentang tanggap bencana apapun itu, dan dilakukan secara periodik, terutama nanti di sekolah-sekolah. Misalkan dulu pernah kita pas ada gempa besar di Jogja itu se-Indonesia itu ada pembelajaran tentang tanggap gempa gitu, harus di bawah kolong dan sebagainya. Tapi itu saya lihat hanya setahun 2 tahun saja. Hari ini udah nggak ada lagi. Begitu juga kok dengan banjir seperti apa tanggap bencana masyarakat ini, kewaspadaan masyarakat, gunung meletus seperti apa, itu kita lihat juga hanya momen itu aja. Nah, kita pengen MTR ini salah satunya tadi pemberdayaan umat tadi adalah pemberdayaan umat pada saat pada saat bencana itu, sehingga masyarakat sudah siap, sehingga akan meminimalisir korban bencana tersebut. Ini juga tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita membangun literasi di masyarakat. Baik. Tadi Pak Sigit ada menyebutkan atau menyenggol nih tentang adanya target besar MTR Care. Kira-kira targetnya kapan bisa tercapai, Pak? Wah, target MTR Care ini adalah sesuai visinya tadi. Target antara tadi kita sudah sampaikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya. Target besarnya adalah ya sampai dunia ini udah nggak ada, Mbak. MTR Care itu baru tutup ibaratnya gitu, kalau dunia ini udah yang fana ini udah kita tinggalkan. Artinya nggak akan pernah habis. Energi di MTR nggak akan pernah habis sampai kita udah nggak bisa bergerak lagi nih di dunia ini. Mohon doanya agar kita bisa terus istiqomah memberdayakan masyarakat, dan tentunya sebelum kita bisa memberdayakan masyarakat kan kita harus berdaya dulu ini, Pak. Warga MTR ini harus berdaya dulu. Nah, ini yang harus kita terus dorong. Karena kita ketahui juga setiap hari ini banyak warga masyarakat yang bergabung di MTR. Hampir setiap hari itu kita bagian MTR itu pasti dapat telepon ini dari warga masyarakat yang ingin menyelesaikan utangnya, yang ingin memberdayakan bisnisnya, memberdayakan keluarganya, dan seterusnya. Insya Allah ini wadah bagi kita warga MTR ini, cara atau alat untuk kita berdakwah gitu, tanpa harus kita menguasai segala sesuatunya. Baik. Nah, kita beralih ke ini sasaran di bidang keagamaan nih di MTR Care, Pak Sigit. Kalau untuk secara fisik, Pak, apa yang telah atau akan dilakukan MTR Care nih terkait sasaran di bidang keagamaan ini? Seperti yang sudah ada di salah satu contohnya aja di Merauke gitu ya. Warga MTR di Merauke itu, pegiat di Merauke itu di sana sudah berhasil untuk membangun masjid gitu ya, di tanah wakaf gitu. Dan luar biasanya di Merauke itu masjidnya itu dinamakan Masjid MTR gitu. Itu udah digunakan saat ini, Pak? Insya Allah sudah digunakan, alhamdulillah sudah digunakan di sana. Itu juga di daerah-daerah ini, saya dengar tadi di Sukoharjo juga ada warga MTR yang ingin mewakafkan tanahnya untuk membangun pesantren. Nanti pesantrennya juga MTR yang akan mengelola pesantrennya. Luar biasa. Insya Allah ada banyak. Jadi sumber daya dari warga MTR ini ternyata tidak habis-habis dan nggak putus-putus. Ini yang sekali lagi kita sebagai pengurus MTR Care ini yang punya tugas besar untuk mengatur segala sesuatunya, untuk mewadahi segala sesuatunya, tentunya dalam koridor Allah dan Rasul-Nya, dan yang harus diperhatikan juga dalam koridor aturan-aturan yang ada di Indonesia ini, seperti yang saya jelaskan di depan. Oke, baik, Pak Sigit. Sejauh ini, Pak, ada berapa banyak nih pengurus di MTR Care, Pak? Kalau di MTR Care sendiri pengurus di pusatnya ada 5 orang. Di Korwil di seluruh Indonesia
ada sejumlah korwil di seluruh Indonesia itu ada 33 korwil di seluruh Indonesia. Nantinya akan ada 33 pengurus juga di seluruh Indonesia ini. Dan dalam kerjanya pengurus MTR Care ini akan bekerja sama, akan menyublim ibaratnya ya dengan pengurus MTR korwil dan korda di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ya yang melakukan nantinya, yang melakukan kegiatan-kegiatan di MTR Care ini adalah warga MTR juga gitu. Begitu juga sebaliknya, kegiatan-kegiatan di MTR itu juga nanti yang akan mensupport juga MTR Care juga gitu. Seperti kemarin contohnya pada saat kita melakukan menyelenggarakan TBI di Solo gitu ya. MTR Care selain menyiapkan ambulan di situ di lokasi tersebut, MTR Care juga melakukan sterilisasi ruangan. Kemudian ngecek suhu, kemudian ngecek tes COVID yang sudah dilakukan, tes rapid atau antigen yang menjadi kewajiban peserta itu dilakukan, sudah dihandle oleh MTR Care, pengurus MTR Care di Solo. Seperti itu contoh yang terindra semacam itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi MTR Care melakukan kegiatan, itulah kegiatan MTR. Itu juga sebaliknya. MTR melakukan kegiatan, itulah kegiatan MTR Care juga. Oke, baik. Nah, kalau untuk kantor pusatnya di Jogja kah pusatnya, Pak? Kantor pusatnya ada di Jakarta. Okay. Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat surat resmi dari Kemenkumham ya. Insya Allah akan ada di Bekasi. Dan insya Allah nanti kita juga akan punya kantor representatif juga gitu. Di seluruh korwil di seluruh Indonesia nanti. Oke. Itu akan ada. Di Jogja ada, di Solo ada, dan di Kepulauan Riau tidak dalam waktu yang lama ini nanti insya Allah akan ada kantor MTR Care di sana. Berdampingan dengan MTR, kantor MTR di sana. Oke, baik. Nah, di Facebook udah ramai sekali nih memberikan dukungan dan menyimak obrolan kita terkait MTR Care nih, Pak Sigit. Juga tadi ada yang mengirimkan komentar dari Sri Widadi yang mengatakan kalau nama masjid di Merauke namanya Masjid SMHTR katanya. SMHTR, oh mohon maaf. Terima kasih sudah dikoreksi ya. Menambah informasi juga ya. Ada dari Palembang, dari Batam, Bandung menyimak semua nih kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali support dari saudara-saudara warga MTR seluruh Indonesia. Bersabar sedikit ya. Dalam waktu dekat ini kita akan siapkan legalitasnya. Nantinya tidak hanya pengumpulan dana dari masyarakat saja, tapi MTR Care nanti akan punya izin untuk mengelola zakat dan mengelola zakat warga MTR dan warga masyarakat seluruh Indonesia. Baik, semoga dapat berjalan dengan lancar nih. Nah, Pak Sigit, tadi ya di bidang keagamaan ya, menyebarluaskan dakwah ya, ini termasuk dalam salah satu kegiatan atau misi ya yang dijalankan oleh MTR Care nih. Nah, apakah sejauh ini MTR Care memiliki sarana dengan memanfaatkan media sosial nih, Pak? Seperti akun Facebook mungkin atau Twitter dan segala macamnya atau website nih. Ada nggak, Pak? Ya, kita sedang bangun ini, Mbak. Pelan-pelan jadi pengurus yang bukan pelan-pelan sebenarnya ya. Kita sudah ada progresnya ini. Pengurus yang baru ini terus terang baru dilantik 10 Januari kemarin. Kita sedang berlomba dengan waktu itu, berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan semuanya. Di divisi media nantinya kita akan berdampingan juga dengan divisi media MTR, DPP MTR, untuk bagaimana kita mengenalkan ke masyarakat luas kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi kegiatan MTR dan MTR Care dan kegiatan MTR. Salah satunya adalah kegiatan Gustu Masjid yang itu sudah menjadi kegiatan di MTR. Nah, kita bisa lakukan itu bersama dengan MTR Care sehingga kegiatan Gustu Masjid ini bisa dilakukan lebih meriah dan lebih banyak orang yang bisa ikut berperan aktif di situ. Baik. Nah, baik. Nah, rencana dari MTR Care di awal sekali kalau Pak Sigit mengatakan MTR sendiri ya, sekarang nggak cuman nasional, udah go internasional ya Pak. Iya. Nah, MTR Care tentunya ingin seperti itu juga ya kan dengan rencana go internasionalnya. Betul sekali. Nah, kira-kira nih kapan nih Pak bisa terlaksana nih, bisa terwujud nih benar-benar go internasional begitu? Ya, mau doanya. Kita
pengen segala sesuatunya terukur ya, dan sehingga kita bisa mengaturnya gitu. Seperti contohnya saja di divisi media ini di sekretariat itu kita sedang susun aplikasi sehingga warga masyarakat umum bisa memberikan donasi secara real time dan bisa melihat donasinya bisa digunakan kemana secara real time juga gitu. Oke, baik. Sehingga Terbuka nantinya, ya, transparan begitu ya Pak Sigit. Seperti nantinya dengan ini dengan aplikasi nanti yang sedang kita bangun ini, nanti warga masyarakat Kepulauan Riau itu setiap saat bisa mengirimkan donasinya dalam jumlah rupiah yang relatif terjangkau juga, setelah berapa, mungkin 10.000, 5.000 gitu, dan nanti akan ada banyak kegiatan donasi yang tidak hanya untuk tanggap bencana saja, tapi sekali lagi untuk ke pemberdayaan umat nantinya. Oke, luar biasa sekali ya. Semoga aja segala planning ya, rencana-rencana yang luar biasa, pasti banyak banget ya Pak Sigit, bisa terlaksana. Ya, mohon doanya. Ini kita memang baru berpacu dengan waktu ini, dan terima kasih sudah dapat support yang luar biasa dari rekan-rekan pegiat MTR dan warga MTR seluruh Indonesia. Aplikasi itu pun juga yang kami sedang bangun ini adalah produk dari warga MTR juga, Mbak. Warga MTR juga. Beliau punya bisnis di aplikasi di aplikasi semacam itu. Mohon doanya, insya Allah dalam pekan depan kita akan dapat di Bogor ini dan di Jakarta. Insya Allah kita bisa segera mewujudkan apa yang sudah ditunggu-tunggu oleh warga MTR seluruh Indonesia. Amin. Nah, Pak Sigit, ini nantinya adakah rencana atau mungkin sekarang udah ada nih MTR Care ini bekerja sama atau berkolaborasi dengan suatu kelembagaan lainnya nih Pak, atau bakal bergerak sendiri aja? Terima kasih Mbak. Seperti yang di misinya tadi, seperti yang di misi kita tadi adalah bahwa MTR Care ini kalau ada di atas, kita akan menarik yang di bawah. Itu juga kalau kita ada di bawah, kita akan mendorong yang di atas. Itu juga kalau kita ada kita akan merangkul yang di kanan dan yang di kiri gitu ya. Nah, dalam hal merangkul ini dalam hal ini kita dalam melakukan kolaborasi, kita melakukan kolaborasi dengan foundation yang lain. Hanya saja nantinya kita akan lihat kolaborasi bentuk seperti apa nantinya yang kita akan lakukan. Gitu. Tunggu aja saatnya seperti apa sehingga warga masyarakat bisa mengindra nantinya. MTR Care ini memang benar-benar bukan relawan biasa ini. Insya Allah. Relawan yang luar biasa ya. Amin, insya Allah. Baik. Wah, tak terasa Pak Sigit, kita udah berada di penghujung kebersamaan kita nih, udah hampir pukul 10 siang. Siang ya ternyata ya. Iya, luar biasa sekali ya. Dari Pak Sigit, apa nih Pak, sebelum kita berpisah nih yang ingin Pak Sigit sampaikan ke mitra Pandawa semuanya, ke warga masyarakat MTR atau seluruh masyarakat Indonesia yang lagi nontonin kita, lagi dengerin kita nih Pak. Silahkan terkait dengan MTR Care hari ini. Terima kasih sekali bahwa prinsipnya MTR Care ini adalah yang paling penting adalah porosnya adalah dakwah. Persis seperti MTR juga. Porosnya adalah dakwah yang paling penting itu. Jangan sampai kita berhenti sebelum kita mendapatkan poros tersebut gitu. Kemudian yang kedua, positioning di MTR adalah seperti yang saya jelaskan tadi, apabila ada di atas, di depan atau di belakang, kita sifatnya mendorong, merangkul dan mengajak semua elemen masyarakat tanpa kita membedakan hal yang lain. Hanya saja kita ingin punya positioning yang berbeda dibandingkan foundation yang lainnya. Sehingga rencana besar kita bahwa umat itu betul-betul bisa berdaya, kita bisa bantu itu masyarakat luas untuk betul-betul umat ini berdaya, Islam ini berdaya, Indonesia ini benar-benar bisa berdaya nantinya. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, begitu saja Pak Sigit. Ya. Itu yang lagi yang ingin disampaikan? Terakhir ya bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah kita akan melakukan terus harmonisasi
antara MTR Care dan Syariah Award dalam arti ini menjadi satu naungan besar gitu ya dari ketiga ini, sehingga jangan pernah ada anggapan dari warga MTR ataupun warga masyarakat, oh MTR ini berbeda dengan MTR Care, oh MTR Care ini berbeda dengan Syariah Award. Enggak sama sekali. Ini adalah suatu payung yang besar, ketiganya kita ada di situ gitu. Sekali lagi, visi misi kita adalah umat berdaya. Umat berdaya. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit Ismanto atas waktunya hari ini sudah berbagi kepada kita semuanya ya terkait MTR Care. Semoga segala kepengurusannya dapat berjalan lancar dan kegiatan-kegiatan rencana-rencana dapat segera terrealisasi ya Pak Sigit. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum Pak. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak juga untuk Mitra Pandawa yang sudah bersama kami di Talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini. Jangan lupa ikuti Talkshow Kangen Kumpul MTR edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 9 pagi. Saya Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.